Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita hari ini di hari Sabtu, ya, walaupun agak mendung ya, kita tetap semangat untuk belajar ya. Kemarin tertunda karena ada perayaan Hari Raya Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga suri tauladan bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kita kawan-kawan, oke, saya mute dari ini ya. Ya, kita tunggu kawan-kawan ya, teman-teman kita ya. Oke, saya masukkan dulu kawan-kawan kita ya. Biar enak semuanya. Iya, oke. Ya, kita mulai saja kawan-kawan. Kita masuk ke pertemuan keempat ya. Bentar lagi pertemuan 5, 6, 7 UTS ya. Ini ada tugas keempat deh. Tugas keempat adalah tugas terakhir. Saya nggak usah banyak-banyak ya. Nanti banyak-banyak jadi beban. Takutnya dosen-dosen pada kasih sama seperti saya cukup 4, tugasnya 4. Mohon dikerjakan dengan baik ya teman-teman ya. Ya, kita saya share screen kepada Anda teman-teman. Iya. Oke, kita akan bicara lebih luas lagi teman-teman. Iya, oke, sebentar kawan-kawan. Mohon di-mute. Ya, Aprilia kayak nih Aprilia nih. Wajahnya ceria. Ya, ya, kita mulai. Ya, oke. Kita mulai tentang bentuk dan kombinasi badan usaha. Ya, mungkin ini hanya sekilas saja, tapi kita akan lebih banyak tentang studi kasusnya. Ya, ini tugas keempat yang terakhir. Ya, nah ini pengantar bisnis pertemuan keempat, kawan-kawan. Ya, dalam pengantar bisnis ya ada teman kita 3 orang masuk. Ya, oke, masuk semua. Ya, Ida Fitrianti nih, Ida Fitrianti. Ya. Ida Fitrianti sampai 2 nomor nih. Waduh, hebat nih ya. Nggak mau kalah dengan saya nih, Ida Fitrianti ya. Oke, Ida Fitrianti silakan masuk bergabung ya. Oke, kita mulai saja. Ada Maria, sebentar tunggu kita masukkan Maria. Iya. Oke, Maria. Silakan Maria ya. Ya. Tetap semangat kawan-kawan ya. Dalam kuliah ini online ya, agar kita kalau kita semangat ya, ada gairah untuk belajar ya, selalu positive thinking, insya Allah kita sukses ya. Ida Fitrianti sakit atau gimana nih? Halo Ida. Enggak Pak, sehat Pak. Kok pakai baju penghangat? Ya deh, oke deh, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Enggak apa-apa Pak, di depan kipas soalnya panas. Oke, ya, oke. Kita mulai saja ya. Ya, dalam bab ini kita akan mempelajari berbagai jenis-jenis badan hukum usaha, ya, baik perseorangan, firma, perseroan terbatas dan berbagai hal lainnya, ya, dan berbagai definisi lainnya, ya. Ini mungkin hanya sekilas saja, tapi saya harus memberikan Anda, ya, apa sih PT, CV dan badan-badan usaha, ya. Nah, kita mulai saja. Nah, tentang perseorangan, ya, artinya milik pribadi, tentunya perusahaan ini, perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu pemilik. Ya. Dalam pendiriannya memang sangat sederhana dan tidak memerlukan persyaratan, khususnya sebagaimana hukum lainnya. Ya. Nah, di samping itu tidak perlu memiliki modal besar, ya, mungkin seperti warung atau UMKM, ya. Dan pengelolaannya dilakukan dengan manajemen sederhana. Ya. Tentunya, teman-teman, pimpinan perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab dengan segala berbagai kegiatan usaha tersebut. Ya, ya tentunya usaha ini mirip seperti UMKM, ya, warteg, warung Tegal, toko kecil, dan sebagainya. Ya. Kita tahu ya, restoran rumah makan sederhana Padang, ya, tahu ya. Nah, itu dimulai dari usaha kecil seperti ini, dan sekarang usaha tersebut ya, rumah makan Padang sederhana sudah mempunyai cabang di seluruh Indonesia,
cabang di Malaysia dan cabang Timor Leste ya. Ini artinya teman-teman, kalau kita tahu usaha UMKM ya, walaupun sederhana atau ya mungkin manajemen sederhana ya, tapi kalau dikelola dengan sungguh-sungguh dan profesional, tentunya akan berkembang. Contohnya mungkin teman-teman suka dengar warteg bahari atau warteg bahari ya, cabangnya ada di mana-mana ya. Tentu ya ini menjadi ini ya, kritikan buat kita ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Tegal ya, membuat usaha warteg Tegal bahari, usahanya bisa berkembang. Nah, ini ya. Ternyata dengan usaha UMKM itu bisa apa ya? Mengembangkan usahanya ya. Tetapi perlu diingat kadang-kala usaha-usaha UMKM kalau warung atau warteg ya, atau ya warung-warung kecil lah kawan-kawan ya. Kadang-kala ya dulu saya punya warung kecil-kecil ya. Kadang-kala suka ambil permen atau coklat di warung ibu saya ya. Akhirnya lama-lama barang di toko habis. Nah, ini ya. Penting sekali kalau kita mengambil barang di toko atau warung kita tetap harus membayar ya. Nah, ini agar ini menjadi suatu apa ya, kebiasaan yang disiplin ya. Dan kita belajar dari teman-teman kita warteg bahari ya, warung Tegal bahari ya. Mungkin teman-teman supaya lihatlah di berbagai pelosok Jabodetabek ya, atau rumah makan sederhana bagaimana pengelolaan yang dimulai dari 0 atau 0 atau boleh dibilang nothing ya, sekarang sudah menjadi usaha yang sangat besar ya. Oke, Ida silakan masuk. Belum ada Ida lagi ya. Oke, selanjutnya kita lihat teman-teman. Nah, firma ya. Firma ini berbicara perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih ya. Kemudian menjalankan perusahaan ya atas nama perusahaan ya. Nah, untuk mendirikan firma harus melalui pertama ya pasti akta resmi. Proses selanjutnya sampai diberitakan berita negara ya. Artinya melalui Departemen Hukum dan HAM ya. Kedua, berita negara dinyatakan sah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini seperti yang saya katakan ya. Harap dicatat teman-teman, kepemimpinan firma sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab masalah piutang dan piutang ya. Modal firma diperoleh dari mereka yang mendirikan firma tersebut ya. Artinya join kerjasama ya. Ini pun juga harus dilakukan secara profesional, teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, ya. Ada perseroan komandatir ya, ini kayak bahasa Belanda, sorry nih ya. Lidah saya agak kaku ya, karena bahasa Inggris atau Belandanya kurang cakep ya. Atau Commandeer Vennootschap ya, atau CV ya. Ini merupakan persekutuan yang berdasarkan kepercayaan ya. Tentunya sama seperti firma ya kawan-kawan, berbadan hukum ya. CV dijalankan oleh pendiri atau sekutu ya, artinya lebih dari 1 orang, berarti 2 orang ya, minimal 2 orang ya, yang aktif dan juga bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban pihak ketiga. Pihak ketiga apa nih? Masalah hutang ya. Risikonya terbesar apa nih? Risiko terbesarnya kawan-kawan ya. Nah, lihat nih kawan-kawan ya, apabila dalam masalah utang, ya utang tidak diselesaikan, maka masalah utang, penggunaan harta pribadi, harta Anda akan terseret-seret ya, harus dapat digunakan untuk membayar utang CV ya. Apabila harta organisasi perusahaan, CV tidak mencukupi. Misalnya CV ABC punya utang 100 juta. Nah, tetapi kekayaan perusahaan CV itu hanya 70 juta. Berarti 30 jutanya itu diambil dari mana? Dari para pemilik ya. Saya pemiliknya Pak Budi dengan Pak Hasan ya. Jadi Pak Budi dan Pak Hasan harus membayar kekurangannya sebanyak 30 juta rupiah. Jadi total 100 juta rupiah ya. Jadi tahu ya perbedaannya ya. CV, firma, dan perseroan ya. Atau usaha milik sendiri ya. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini perseroan terbatas ya. Nah, perseroan terbatas apa nih ya? Ini berbicara badan hukum perusahaan, teman-teman, yang paling banyak digunakan oleh pengusaha atau Anda nanti bisnismen. Alasannya kenapa? Ya, kita lihat pertama, 1 merupakan badan hukum ya, sudah pasti teman-teman ya. Kedua,
PT merupakan badan hukum yang melakukan suatu kegiatan yang pasti dan jelas di wilayah Indonesia. Ini udah pasti kawan-kawan ya. Lalu kedua, pendirian PT dilakukan dasar perjanjian pihak-pihak terlibat di dalamnya, ya, untuk bentuk saham, ya. Artinya bukan dalam bentuk uang ya kawan-kawan. Misalnya Pak Budi dengan Pak Hasan melakukan kerjasama, ya. Nilai sahamnya Pak Budi 55 juta, ya. Pak Hasan 45 juta, ya. Jadi itu sesuai dengan kekuatan saham, ya. Ya, di sini bisa terlihat perbedaannya. Sahamnya dalam bentuk modalnya dalam bentuk saham, ya. Lalu PT terbatas dengan modal saham, ya, bentuk saham, benar, ya. Lalu berikutnya PT harus mematuhi syarat yang telah ditetapkan peraturan pemerintah lainnya, ya, harus artinya tunduk, ya, dan juga harus bayar pajak, ya, pajak perusahaannya harus udah jelas, ya. Nanti mungkin teman-teman belajar dengan dosen yang lain tentang pajak perusahaan, ya. Lalu PT didasarkan, ya, atas kegiatan usaha tertentu yang dijalankannya, ya. Lalu berikutnya adanya rapat pemegang saham RUPS untuk menjalankan transaksi perusahaan. Jadi lebih jelas lagi, semua kalau PT lebih ya mungkin lebih jelas dan harus lebih complicated ya. Sebab ini masalah kita lihat lagi teman-teman ya. Iya, kita lihat. Artinya, nah, kalau saya anggap PT ini kalau Anda bisa melakukan pekerjaan baik dari perusahaan kecil menjadi GoFood ya, yang sudah tertata ya. Ada juga gudang garam lainnya ya. Oke. Lihat saya ya. Iya. Lalu ada perusahaan negara, teman-teman. Ya, perusahaan negara ini apa? Ya, perusahaan negara adalah peranan pemerintah lebih besar, ya, kepemilikan saham 65%. Freeport, ya, Freeport dulunya milik perusahaan asing. Sekarang sahamnya di zaman Pak Presiden Joko Widodo sebesar sahamnya adalah 51%. Ya. Dan harus dinyatakan juga bahwa sekarang ini perusahaan milik negara berbentuk PT, ya. PT adalah suatu agar perusahaan ini bergerak lebih profesional, ya, seperti saya katakan tadi, ya. Lalu bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata, ya, teman-teman, ya. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Oke, ya. Nah, teman-teman, berbicara perusahaan negara, kita sudah banyak mengenal berbagai perusahaan negara seperti BUMN, ya. PLN, ya, perusahaan listrik negara, Pelni, ya, transportasi kapal laut, Telkom, Bank Mandiri, Bank BNI, Garuda Indonesia, PT Timah, PT Kereta Api, dan berbagai perusahaan lainnya, ya. Tentunya perusahaan negara merupakan perusahaan yang didirikan memang dengan maksud keuntungan, dan pada perusahaan negara di sini pemegang hak suaranya terbesar dengan mayoritas dipegang oleh negara, ya. Contoh, misalkan perusahaan air minum mineral ya, air minum daerah ya, PMDN ya, atau perusahaan air minum negara ya, bertujuan untuk apa ya? Untuk memberikan harga-harga yang murah, yang terjangkau ke masyarakat, sehingga daya beli masyarakat bisa membeli air minum negara, listrik negara, dan produk-produk yang terjangkau di masyarakat PLN ya. Di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah menguasai hajat hidup orang banyak ya. Ini sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, teman-teman ya. Jalan itunya aja. Ada yang mau tanya? Ya, ya. Jadi perusahaan milik negara ini sesuai Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 33 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ya, agar harganya tidak terlalu tinggi ya, bisa diberikan subsidi atau bantuan kepada khususnya rakyat menengah atau rakyat yang paling bawah ya, teman-teman ya. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa sih perusahaan ini harus dikuasai oleh negara ya? Tentunya ini contoh ya, kita lihat usaha milik negara ini harus dikuasai. Contohnya kita lihat ada PLN, ada Telkom, ada Kereta Api, ada PAM ya, ada apa lagi? Ada Pelni ya. Ini disebut pasar monopoli ya. Kenapa dimonopoli ya? Kalau dilempar terlalu bebas ke pasar masyarakat, tentunya akan misalkan kalau listrik dilepaskan harganya kepada
perusahaan swasta tentu kan harga swasta agak sedikit tinggi ya. Makanya usaha oleh negara agar masyarakat khususnya ya boleh saya katakan masyarakat menengah ke bawah ya agar bisa terjangkau ya teman-teman ya. Nah, ini tugas terakhir nih teman-teman. 1 2 3 4 ya. Oh, sorry ya. Tugas keempat ya, pengantar bisnis ya. Jangan lupa teman-teman, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 mohon dikirimkan lewat by email ya. Jangan lupa ya, emailnya ada di WA grup kita ya. Tadi kita bicara tentang atas nih teman-teman ya. Jelaskan ya apa keuntungan dan kerugian perseroan terbatas. Ada ceritakan 5 saja ya. Misalkan teman kita Maria BT Leon, saya mau nambahin jadi 10 keuntungannya ya, biar mantap, biar langsung dapat A ya misalkan ya. Ya, monggo. Atau kekurangannya 10, ya silakan ya. Jadi saya memberikan inilah kan dengan bahasa kalian ya. Tapi jangan bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa anak gaul, bahasa-bahasa Jakarta Selatan ya. Saya pun juga nggak bisa nangkap ya. Bahasa yang wajar adalah ya, bahasa-bahasa yang ini ya, yang enak buat kalian. Ya. Ini 4A, lalu 4B ya teman-teman. Kita telah mempelajari badan usaha milik negara, teman-teman ya. Mengapa sektor-sektor usaha tersebut ya atau strategis? Sudah beri 5 alasan dengan mantap dan jelas ya. Kalau ada yang mau tambahin lagi, misalnya teman kita Indriani Maulida mau tambahin jadi 7, silakan ya. Kirimkan lewat email yang telah ditentukan dan salam sukses untuk kita semua ya. Iya, ada teman kita nggak apa-apa deh ya. Nanti teman-teman yang terlambat ya, mohon dilihat di YouTube ya, agar nggak ketinggalan ya. Jadi dalam kuliah online ini atau kuliah lewat jejak digital ini, agar saya lebih mempermudah kalian ya. Mari kalau tertinggalan, Anda bisa lihat di YouTube. Oke? Demikian pertemuan kita ya, walaupun hanya singkat. Ya, kita on kamera dulu, kawan-kawan, sebagai bukti kita kepada Ibu Ketua kita, teman-teman. Iya, oke. Iya. Oke, hari ini tolong di on kamera, teman-teman. Iya. Dewi siapa nih ya? Si iPhone yang oke. Oh, bentar ya. Biar saya screenshot. Teman Dewi Apri, iPhone. Halo. Iya. Iya. Ada teman kita Laila Fitriani, ya. Lalu Indriani Maulida, terima kasih. Teman kita Maria BT Leon, ya, terima kasih Maria. Lalu Irma Agustin Jayanti, terima kasih. Mutmaina, ya, ini dari luar ya. Oke, ya, sehat selalu ya. Lalu Ida Fitrianti, ya. Aprilia. Fitriani, Pak. Apa? Ida Fitriani, Pak. Iya, iya. Aduh, iya. Sorry, maaf ya. Ida Fitriani, oke. Aprilia Siki, ya. Lalu Seri Dayani Siregar, ada Dani Christian Yohanes, ya. Mariani P, oke. Dani, thank you. Nur Ismail. Bu, ya jangan lemes-lemes, Nur Ismail. Tapi Pak ngantuk. Ngantuk kan tadi saya udah bilang, harus ceria, harus semangat. Harus gembira kan. Apalagi ini malam minggu ya. Halo. Ya. Lalu ada India tadi ya. Cut Irmin sakit Irmin. Oke, sakit. Iya, Pak. Ya, oke ya, cepat sembuh ya. Lalu ada teman kita. Kasih, Pak. Oke, Aprianti ya. Lalu ada teman kita Anna Kovernikova, lalu ada Septi Merianti ya. Temannya siapa ya? Veronica mana ya temannya Veronica ya? Yang pindahan ya? Oh, Mariani ya? Mariani temannya Veronica ya? Halo. Oke Iya, deh, Pak. ya. Oh ya, oke ya. Oke, ini udah masuk ke pertemuan keempat 5, 6, 7. Jadi hanya 4 tugasnya ya, mau dikerjakan baik-baik lewat by email. Lalu nanti kita UTS, ya memang harus ketemu langsung ya, tatap muka ya. Nanti ya nggak terlalu sulit UTS-nya, boleh open buku, open internet atau open file-file yang sudah diberikan kepada saya ya. Oke, sudah 25 menit ya, walaupun hanya sebentar. Saya ucapkan selamat malam minggu teman-teman ya. Rukun-rukun selalu, tetap bahagia.
ya. Iya, Pak. Dan selalu gembira ya. Iya, oke ya. Oke. Ya, Pak. Ya, baik. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Salam Terima kasih, sukses. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sehat ya. Sehat selalu. Bapak. Sampai jumpa. Kita nggak bisa, Opa. Oke. Terima kasih ya. Oke, sampai jumpa di depan.